Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Arus, Arus, Arus. Saya Suherni, guru di SMP Negeri 5 Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik tentang penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sekolah, serta pengimbasan pemahaman kepada guru-guru di Kabupaten Landak. Praktik baik ini saya beri nama GENAI, Gerakan Edukasi Inovasi AI. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan kebijakan strategis melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 untuk mengintegrasikan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sekolah secara bertahap. Kebijakan ini bertujuan mempersiapkan generasi cerdas dan berdaya saing di era digital dengan keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir komputasional, kreatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap masa depan. Kebijakan ini diperkuat oleh naskah akademik, menempatkan guru bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai teladan dan penjaga etika dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial yang produktif dan bertanggung jawab. SMP Negeri 5 Mandor berdiri sejak tahun 2010 di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan bagi desa sekitar daerah Desa Kayu Ara, Desa Krohok, Desa Kemenyan, dan beberapa daerah terpencil seperti Desa Selutung dan Desa Pongo. Situasi kondisi sekolah ini menghadapi keterbatasan infrastruktur, jaringan internet yang tidak stabil, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Permasalahan ini juga dialami di berbagai sekolah lain di wilayah sekitar Kabupaten Landak pada umumnya. Dalam setiap upaya menghadirkan perubahan, selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Pertama, adaptasi dalam implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Penerapan pembelajaran ini masih tergolong baru, sehingga banyak guru belum memahami konsep dan penerapannya di kelas. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga bagaimana membuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan dan bermakna. Kedua, kesiapan sumber daya manusia meliputi pola pikir dan kesiapan guru, yaitu kurangnya pemahaman dan banyak guru yang masih menganggap penerapan ini rumit dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ahli dalam teknologi. Ketiga, kesenjangan infrastruktur digital di sekolah, yaitu keterbatasan perangkat, akses internet, dan kemampuan guru menggunakan teknologi membuat pembelajaran berbasis digital ini belum optimal. Menanggapi tantangan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah mengikuti kegiatan Training of Trainer calon pengajar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk guru pendidikan dasar dan menengah selama 6 hari di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan, dan Pendidikan Guru. Kegiatan ini menjadi titik awal penting bagi saya untuk memulai perubahan, menularkan semangat transformasi digital di sekolah, serta menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang siap membimbing generasi muda menghadapi era kecerdasan buatan dengan bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Kedua, melakukan aksi nyata melalui kegiatan pengimbasan dan pendampingan pelatihan guru di Kabupaten Landak dan berbagi praktik baik dengan mengadakan workshop di sekolah. Para guru tidak hanya mendapatkan wawasan baru, tetapi juga membangun kepercayaan diri, menumbuhkan kolaborasi, serta memperluas penerapan pembelajaran inovatif yang berbasis coding dan kecerdasan artifisial di sekolah. Ketiga, aksi nyata yang dilakukan dalam menanggapi tantangan terkait kesenjangan infrastruktur adalah dengan fokus pada inovasi dan solusi. Meskipun terdapat keterbatasan penerapan coding, dapat dilakukan dengan unplug, yaitu menggunakan permainan robot berjalan dengan kartu perintah. Selain itu, aksi nyata yang dilakukan adalah memanfaatkan KA generatif melalui platform Wayground menggunakan mode kertas, sehingga asesmen dapat dilakukan tanpa memerlukan perangkat digital, sehingga prosesnya menjadi hemat, praktis, menyenangkan, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Perkenalkan, nama saya Evril Puri Kalista, kelas 9A. Saya adalah siswa SMPN 5 Mandor.
Perasaan saya sangat senang belajar bersama Ibu Suherni tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kami belajar coding dengan cara bermain robot berjalan. Selain itu, kami juga belajar memanfaatkan background menggunakan metode kertas. Kegiatan belajar ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir saya secara komputasional. Terima kasih. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Nama saya Beni SPD, saya guru dari SMP Negeri 5 Mandor, yang mana kami telah melaksanakan dan mengikuti kegiatan workshop coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan kolaborasi dari SMP Negeri 5 Mandor dan SMP Negeri 10 Sengah Temila. Dalam kegiatan ini, saya secara pribadi mendapatkan ilmu yang sangat berguna dalam menunjang karir saya sebagai tenaga pendidik, di mana kami telah mempelajari coding dalam bentuk unplug dan bentuk plug. Dalam bentuk unplug kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi tanpa menggunakan perangkat dan jaringan. Sedangkan dalam bentuk plug kami mempelajari penempatan background dalam pembelajaran yang inovatif, menyenangkan dan mengembirakan untuk pembelajaran kepada siswa-siswa yang mana hal ini bisa menunjang kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan prestasi siswa dalam belajar. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya adalah Atia, saya seorang guru di SD Negeri 39 Pasa. Saya di sini akan bercerita pengalaman saya ketika sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Saya mau bercerita sebelum saya mengikuti kegiatan ini, bagi saya itu sangat sulit dan saya merasa bahwa pelatihan ini begitu membingungkan. Kenapa? Karena saya juga tidak mengerti tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tetapi dengan mengikuti ini, saya merasa tertantang untuk mengembangkan diri, untuk lebih lagi belajar tentang berkaitan dengan teknologi dan juga kecerdasan artifisial untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun saya berada di daerah 3T, tapi saya percaya bahwa konsep ini boleh saya kembangkan untuk saya terapkan kepada anak-anak saya sesuai dengan perkembangan zaman. Saya juga bersyukur karena bisa mengikuti kegiatan ini. Setelah mengikuti kegiatan coding dan juga KKA ini, saya bisa mengkaitkan bahwa pembelajaran ini tidak serta-merta berkaitan dengan teknologi atau sarana-prasarana komputer lainnya, tapi juga bisa diterapkan dalam pembelajaran lebih kreatif, aktif, menyenangkan, dan bermakna melalui media atau bahan yang ada di sekitar, baik itu melalui media sederhana, LKPD, pembelajaran yang bermakna, dan juga media lainnya, dan itu sangat membantu sekali bagi saya. Dan biar untuk saya kembangkan kepada peserta didik saya akan menerapkannya dalam pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, menyenangkan, berdiskusi, dan melalui permainan-permainan yang ada, maupun melalui proyek sederhana, maupun media onkologet yang ada. Saya akan kembangkan itu untuk meningkatkan ingin tahu dan rasa belajar yang tinggi terhadap peserta didik saya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan ilmu, pengetahuannya maupun dedikasinya kepada kami semua, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan baik. Biarlah setiap ilmu, pengalaman, dan pengajaran yang kami dapatkan bisa kami terapkan kepada peserta didik. Dan sampai saat ini kami sudah memulai untuk akan menerapkan coding dan juga kecerdasan artifisial ini kepada peserta didik kami. Dan kami akan menerapkannya untuk pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna, kreatif, dan juga aktif, dan juga dapat mengembangkan diri untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati. Ketika guru berani belajar, berinovasi, dan berbagi, maka ia sedang menyalakan api perubahan bagi generasi masa depan. Keterbatasan bukan penghalang, melainkan peluang untuk berkreasi dan menemukan solusi.